Selamat pagi anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar buku tema 1 Hidup Rukun, subtema 1 Hidup Rukun di Rumah, pembelajaran yang kedua. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Ini adalah buku yang dibelikan ayah untuk Mutiara. Nah, buku tersebut ada sampulnya anak-anak. Dalam buku tersebut ada gambar burung Garuda. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Nah, anak-anak, perisai yang terdapat di dalam burung Garuda merupakan simbol-simbol dari sila-sila Pancasila, di mana di sana terdapat bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, dan juga ada padi dan kapas. Nah anak-anak, sekarang mari kita bahas satu persatu simbol dari sila-sila pada Pancasila. Yang pertama ada simbol bintang. Bintang melambangkan sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada rantai emas. Rantai emas melambangkan sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada pohon beringin. Pohon beringin melambangkan sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang keempat ada simbol kepala banteng, melambangkan sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Dan yang kelima ada simbol padi dan kapas, melambangkan sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah anak-anak, sekarang mari kita mengamati gambar yang ada di buku kalian. Menurut pendapatmu, pengalaman sila keberapa yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaannya, kita akan membahas satu persatu gambar yang ada di buku. Yang pertama, gambar keluarga yang sedang melakukan sholat berjamaah. Gambar yang kedua, keluarga yang sedang berdoa sebelum makan. Gambar yang ketiga, orang yang sedang pergi beribadah ke gereja. Gambar yang keempat, keluarga yang sedang beribadah di pura. Gambar yang kelima, keluarga yang sedang beribadah di wihara. Dan gambar yang keenam, keluarga yang sedang beribadah di kelenteng. Nah anak-anak, jadi keenam gambar tersebut menunjukkan bahwa itu adalah termasuk ke dalam sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi semua gambar di atas menerapkan sila yang pertama dari Pancasila. Nah anak-anak, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ungkapan. Apakah kalian masih ingat apa itu ungkapan? Jadi ungkapan adalah kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan berikut. Udin, buku kakak banyak sekali. Jawab Mutiara, kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus
Judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak? Sama-sama, Dik, jawab Mutiara. Nah, itu percakapan Udin dan Mutiara. Dalam percakapan tersebut ada beberapa ungkapan. Nah, anak-anak, ayo kita sama-sama mencari ungkapan dalam percakapan tadi ya. Nah, yang pertama ada ungkapan kutu buku. Nah, kutu buku ini artinya orang yang suka membaca buku. Bukan berarti di dalam bukunya ada kutu ya anak-anak. Nah, yang kedua ada bintang lapangan. Nah, ini artinya bukan berarti di lapangan ada bintang, tapi artinya adalah orang yang ahli dalam bidang olahraga. Yang ketiga ada rendah hati. Nah, rendah hati ini artinya tidak sombong. Dan yang keempat ada besar kepala. Nah, ini artinya berarti bukan kepalanya yang besar ya, tapi sikapnya yang sombong. Nah, anak-anak, sekarang agar kalian lebih paham tentang apa itu ungkapan dan bagaimana bentuk ungkapan, Ibu akan memberikan beberapa contoh kalimat dari ungkapan yang tadi. Yang pertama, Ronaldo adalah anak yang kutu buku. Artinya, Ronaldo adalah anak yang suka membaca buku. Yang kedua, Susi Susanti adalah bintang lapangan bulu tangkis. Artinya, Susi Susanti menjadi pemain yang ahli dalam bidang olahraga bulu tangkis. Yang ketiga, Edo tetap rendah hati walaupun ia juara kelas. Artinya, Edo tidak sombong walaupun ia juara kelas. Yang keempat, Nita menjadi besar kepala karena mendapat penghargaan dari sekolah. Artinya, Nita menjadi sombong karena mendapat penghargaan dari sekolah. Nah, itu dia contoh beberapa kalimat ungkapan. Nah, apakah kalian sudah mengerti anak-anak? Ibu harap kalian mengerti tentang materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar ya anak-anak. Semangat!